Nanti ada waktunya kasih tugas. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Triasta Anang. Ya, saya dulu sempat jadi dosen juga di sini tahun 2016 sampai tahun 2020. Tapi ya itu sambil saya masih kerja juga, kemudian lagi setup bisnis. Kalau sekarang saya hanya dosen tamu aja. Semester ini ada dosen tamu? Nggak ada. Saya punya pengalaman ya, barangkali saya ini bisa sharing ke teman-teman. Walaupun mungkin nggak langsung relate ke business intelligence, ya business intelligence menurut saya ya nama bungkusnya ya data analitik, dan itu sering kita pakai. Data analitik sih sering kita pakai baik ketika kita kerja maupun ketika bisnis. Menurut saya banyak hal dengan teman-teman punya data itu kalau punya data kita bisa mengontrol sesuatu. Nah, kalau saya pengalamannya 14 tahun, saya lulus tahun 2004. Lulusnya dari informatika, IP-nya jelek ya, 3,05 ya. Ada yang lebih, kayaknya sekarang nilainya tinggi-tinggi semua deh. Seingat saya udah pasti di atas 3,5. Saya 14 tahun kerja, kerjanya 14 tahun kebanyakan di telekomunikasi, 10 tahun kebanyakan di telekomunikasi maksudnya infrastruktur telekomunikasi ya. Sempat 6 bulan itu sempat dibikin web programming, 2 tahun sempat di banking, ya, kemudian sisanya 10 tahun banyak di telekomunikasi. Kemudian juga 4 tahun saya sempat ngajar sampai 2020 sebelum COVID. Ya, COVID karena semuanya harus daring, akhirnya menurut saya nggak terlalu efisien untuk ngajar. Jadi akhirnya saya berhenti dan fokus ke bisnis. Jadi kalau bisnisnya sendiri sudah 10 tahun. Nah, mungkin beberapa hal yang saya akan share ke teman-teman semua. Jadi kalau projectnya mungkin nggak ada yang spesifik. Kalau data itu mungkin saya bilang, kalau yang saya ngumpulin data itu mungkin fraud management system ya. Itu fraud management system itu dimana kita memang collect data dan kita fraud management. Jadi fraud management itu kita collect data dari jaringan, kemudian kita menentukan apakah ini bentuk fraud atau enggak. Jadi misalnya zaman dulu paling sering adalah telemarketingnya zaman dulu masih lewat SMS gitu. Nah, telemarketing itu bisa kita ketahui ya, salah kita collect data tiap 1 jam itu ada NetX sama TNS itu collect data ke jaringan, ke BTS, bukan BTS ya, BTS itu ke BSC-nya yang kita collect datanya, kemudian kita lihat apakah ada fraud di situ. Biasanya kayak gitu, ada yang melakukan SMS 200 kali tanpa ada respon, kayak gitu kita lihat ini kemungkinan besar fraud. Jadi kita taruh di suspek, dan biasanya kalau itu masih by system juga melakukan itu. Kemudian juga kalau misalnya itu adalah email, kalau itu teman-teman ya, HP itu ada email. HP itu pasti ada namanya email, tahu ya harusnya. Tahu email itu pengenal. Yang ini pasti unik. Email itu unik untuk semua itu, makanya sekarang blocking iPhone gitu ya, pakai emailnya di block. Kemudian kita punya SIM card. Kalau SIM card itu sebenarnya kalau di SIM card ini ada IMSI namanya, IMSI. Walaupun kita kenalnya SIM card ya, SIM card itu ada IMSI-nya. Nah ini kalau kita detect bahwa dalam 1 hari gitu yang melakukan perubahan emailnya tetap IMSI-nya berubah-ubah 5 kali 6 kali. Ini tidak wajar, ini bukan orang biasa, ini pasti robot yang melakukan itu. Dan itu termasuk yang fraud management. Dan itu menurut saya part of data analytics sih, data analisa. Dimana kita bikin rule dimana kita bisa ngeblok. Ya saya juga sekarang baru kemarin tuh kayak Mandiri juga udah melakukan itu. Jadi dia otomatis ngedetect, tapi nggak langsung blocking ya teman-teman. Ada nanti ini adalah keluar suspek, keluar report suspek gitu. Ada yang langsung blok kalau parah seperti itu tadi. Jadi ada report suspek, ada yang langsung blocking kalau pakai rule-nya tadi. Kalau
yang saya alamin baru saja itu ya otomatis kalau kita punya credit card, kemudian kita ini ya atau PL, yang paling tuh saya ngalamin sendiri mandiri ketika saya melakukan payment di merchant yang nggak biasa. Kebetulan sebenarnya ini langgaran subscription untuk Power BI itu otomatis dia juga langsung di transaksinya digagalkan, kemudian semenit kemudian Mandiri langsung telepon saya, ada transaksi ini benar dari Bapak karena belum ada history sebelumnya. Kalau Google mungkin udah biasa, tiap bulan ada kita subscription Google, tapi karena nggak biasa, dia nganggap ini suspek, kemudian saya ditelepon. Kalau saya bilang oke, baru dilanjutkan. Nah, itu salah satu contoh ini ya. Contoh penggunaannya, yang lain sih, apa lagi hubungan sama data analitik. Sebenarnya saya ngerasa malah, nanti saya ceritakan juga ya, ketika bisnis teman-teman. Ini, kata Bu Bella, ini kelasnya cukup antusias Pak. Antusias teman-teman. Cukup antusias dibandingkan yang sebelumnya gitu. Ya, cukup banyak yang hadir. Biasanya dikit hadir. 24 ya, 24. Kalau bisnis itu salah satu kemenangan menurut saya ya. Saya ngerasa banget bisnis. Saya pernah bikin 3365.com zaman-zaman tahun 2008 tuh, sebelum Traveloka juga belum gede ya. Ini ikut-ikut walaupun belum gede, saya tahu ini suatu saat akan gede nih, tapi saya bikin ternyata ya, tapi masih melakukan semuanya sendiri ya. Intinya justru di dunia IT saya gagal. Ini saya nggak terlalu jago kali ya di IT ya. Di IT mungkin saya nggak terlalu jago, tapi malah saya ngerasa kalau kita masuk ke bisnis lain yang orang nggak ngerti data, hampir orang nggak peduli data gitu. Kalau kita orang IT, data analitik kan biasanya juga dari IT, dari matematika dan informatika. Itu harusnya teman-teman berhasil. Alhamdulillah, menurut saya setelah gagal di dunia IT gitu ya, bikin website sendiri, itu sendiri handle sendiri di antara kerjaan saya sih, nggak gede-gede. Akhirnya coba bisnis, tapi baru sekali menurut saya ini salah satu ini adalah ternyata kalau kita pakai data itu kita bisa memenangkan persaingan. Salah satu competitive advantage kita sebetulnya kalau data. Itu nanti yang barangkali saya ceritakan. Nah, tapi berapa persen yang mau bisnis di sini? Ada yang mau bisnis? Wis, ya ini. Makasih teman-teman. Iya benar. Ini antusias ya kelasnya ya. Nggak takut untuk ini. Nggak takut untuk tunjuk tangan biasanya. Ini biasanya takut-takut. Mbak, ini yang pertama kali ini. Ini bisnis apa, Pak? Kalau bisnis apa belum tahu. Belum tahu. Kemarin itu sempat nyoba produk. Produk, oke. Ya. Produk, ya semuanya produk sih. Oke. Apa namanya? Kayak produk makanan. Oke. Makanannya itu masih belum biasa. Itu kayak brownies, brownies dari daun kelor. Oh, Itu. brownies dari daun kelor. Ya. Kemarin cuma berjalan selama 1 semester aja. 1 semester tahun, aja. ya. Ya. Tapi nggak apa-apa Mbak. Menurut saya ini saya cuman ini aja ya. Cuman ngasih semangat ya buat teman-teman. Saya senang kalau kelasnya antusias gini. Karena biasanya ya saya pun ngerasa ya nyesel setelah ini, nyesel setelah lulus, artinya beberapa hal itu saya baru tahu pentingnya itu setelah lulus. Kalau teman-teman sudah belajar dari sekarang, punya masalah banyak sekarang, itu jauh lebih cepat harusnya berkembang ya. Itu Mbak, silakan itu dilanjutkan. Tapi kalau ini mungkin kalau yang model makanan atau kita produsen ya, mungkin yang itu tadi produk, itu kita ada yang namanya kita produsen, ada yang namanya kita ini ya reseller. Kalau reseller itu banyak kita ngomongin data. Kalau yang ini lebih kalau kita ini ya produk atau inovasi ya, kita kan paling depan. Nah, kita kebanyakan menurut saya memang ini ya, kita melihat tren. Beda kalau kita hanya sekedar reseller atau retail ya, dibilangnya retail gitu, kita banyak melihat data historical. Nah, kalau teman-teman inovasi ya memang harus dari ke depan ya. Kalau cuman ngikutin biasanya kurang bisa diterima oleh market. Waalaikumsalam. Kemarin juga sempat ini sih Pak, apa Ikut affiliate. Nah, affiliate apa ini? affiliate program bimbel gitu. Program bimbel. Iya. Siapa namanya? Nabila Rahma. Nabila. Iya.
Ya, buat teman-teman saya ini aja cuman sharing-sharing juga ya. Saya kasih disclaimer juga ya. Berarti kalau ada sesuatu yang bagus dari saya, itu kebetulan untuk sharing yang baik ya. Untuk sharing yang baik, bukan saya mau flexing, saya nggak ada gunanya flexing sama teman-teman ya. Saya juga di media sosial, saya termasuk Gen X, nggak pernah itu media sosial, tapi di sini saya mungkin sharing ke teman-teman, barangkali ada inspirasinya buat teman-teman. Yang jelek nggak saya bicarakan, saya banyak jeleknya juga nggak saya omongkan di sini ya. Karena memang tujuannya hanya untuk sharing supaya teman-teman inspirasi. Tapi saya lanjut untuk data karir, karena tetap kalau teman-teman sebenarnya mau bisnis ya sebenarnya tanpa sekolah pun harusnya bisa ya. Siapa aja kalau yang di drop out, kita tahu banyak CEO hebat dia orang drop out ya. Nah, siapa yang paling kenal mesti Steve Jobs. Kemudian siapa lagi yang drop out? Elon Musk drop out nggak? Drop outnya ketika PhD ya, ketika S3. Kalau teman-teman S1 masih drop out itu. Kalau dia drop out tapi ketika dia ambil PhD S3, dia akhirnya memutuskan untuk keluar. Ya, benar ya. Kemudian ada yang ini Oracle dari Ericsson ya. Ericsson itu juga drop out. Artinya memang saya setuju kalau misalnya ini ya orang hebat itu nggak tergantung dia di mana, dia akan tetap akan bagus. Nah, kalau kita kan orang so-so aja ya, yang ini mungkin jalannya. Saya juga kok kuliah, saya juga bukan drop out dari S2 juga saya. Ya, kalau data ini landscape data karir ya, teman-teman. Kalau kita tetap hubungan sama data. Nah, ini saya sendiri juga lama karir 14 tahun. Saya kebanyakan kalau ini ya warna-warnanya ini blok ini. Kalau ini adalah hubungannya, kalau orange itu orang yang teknis. Teman-teman di sini kebanyakan belajar teknis. Alhamdulillah sekarang udah banyak kuliah yang berhubungan sama bisnis. Yang biru itu bisnis. Kalau yang hijau itu adalah hybrid, gabungan keduanya. Saya sendiri akan cerita 14 tahun saya adalah engineer asli ya, engineer murni. Jadi saya nggak murtad juga dari IT. Sebenarnya kalau itu saya masih banyak hubungannya sama IT. Sudah ada yang mau murtad, salah jurusan ini. Oh iya Mas ya nih, tadi pengen bisnis gitu Mas ya. Kenapa Mas ngerasa nggak cocok di engineering gitu? Kita ngomongnya engineering kita ini, engineering. Kenapa ngerasa nggak cocok Mas? Mas siapa namanya? Sorry. Rifki. Mas Rifki. Kenapa ngerasa nggak cocok Mas? Saya bukan passion aja. Bukan passion. Jadi ini terpaksa ya datang ke sini Mas ya. Kan ini nama produknya sistem informasi bisnis. Oke. Saya kira itu banyak bisnisnya. Oke. Nah, ternyata banyak ini ya, tapi diambilnya Mas ya. Ya diambil ini ya hikmahnya adalah masih harus banyak baca ya. Nah ini menurut saya ini ya, tetap semua hal itu banyak hikmahnya. Saya pun ngerasa itu masih banyak baca. Artinya ketika memutuskan suatu ini termasuk gagal ya udahlah 4 tahun ya, 4 tahun daripada rugi. Tapi masih ketika masuk bisnis, lakukan sesuatu berhubungan sama bisnis, masnya banyak baca, banyak survei, kemudian juga banyak minta masukan ya. Ini yang termasuk ya. Senang saya kalau ini orangnya semangat ini. Semangatnya nggak perlu selalu engineer bukan segalanya. Iya, dulu sih aku kayaknya ngerasa ya, saya dulu masuk ya 2004 itu tahun 90-an itu saya ngerasakan informatika itu ya booming sih. Boomingnya kalau sekarang kan booming hanya karena kemarin kita seperti itu ya, seperti COVID itu booming luar biasa. Startup dan sebagainya itu booming. Yang menurut saya itu kedua lah, wave pertama yang itu yang saya alami 90-an itu wave pertama, di mana komputer pertama kali bisa dibawa ya, personal komputer dan laptop pertama kali ya saya tahu pertama kali ketemu ya tahun 2000. Sebelumnya ya ada komputer yang dibawa-bawa seperti ini. Sekarang bahkan HP ini kan sebenarnya komputer. HP ini komputer bahkan lebih canggih daripada komputer pertama saya. Komputer pertama saya tahun SD kelas 5 sekitar 88 lah. Itu kecepatannya ini teman-teman ya. Kecepatannya 4,7 MHz.
Kalau sekarang, HP teman-teman, berapa kecepatannya? Core-nya berapa? Core-nya berapa? Core speed-nya? Kayaknya nggak ada yang di bawah 1 deh sekarang. Pasti ada, malah justru udah core-nya bukan satu, ini ya, core-nya nggak cuma 1, setelah itu single speed-nya itu kalau nggak salah bisa sampai 3 GHz ya. Ada yang 1 core, ada yang 7 core, ada yang 8 core gitu ya. Ya ini cuma dulu, bayangin, ini kan berarti berapa kali lipat ke sini ya, kira-kira berapa kali lipat? Ya, anggap aja 8 ya, 800 kali lipat. Ya, 750. Ya kan ini megahertz, ini kan gigahertz. Itu baru dulu itu masih satu full ini ya, bentuknya masih gede banget lah, nggak mungkin dibawa. Yang ini dibawa oleh teman-teman, ya ini bukan ini ya, yang bayangin punya teman pasti ada yang lebih tipis gitu. Ya itu udah tipis banget, 3 Hz, kemudian sama octa-core ini ya. Jadi luar biasa perkembangan dari mulai tahun 90-an sampai sekarang. Nah kalau saya selama kerja itu hanya jadi engineer ya, kasihan ya. Kasihan nggak jadi engineer itu? Tergantung passion ya, makasih. Masuk siapa lagi? Rifki ya? Rifki ini udah tahu sekarang passion, dia udah belajar merenung, banyak merenung selama ini dia. Salah ya. Penuh passion. Apa passion itu? Kalau saya memang passionnya dulu ketika itu dibelikan ini komputer pertama kali itu saya lihat, ini luar biasa ini ya. Jadi saya memang sudah senang programming dari tahun 80-an, jadi sudah ini. Jadi passionnya memang di situ. Jadi saya nggak merasa salah 14 tahun disuruh-suruh orang pun saya nggak merasa salah, itu passion. Ya. Jadi saya selama kerja pernah jadi software engineer, ya selama ini jadi software engineer, data engineer kalau boleh yang hijau-hijau paling saya pernahnya ya software ini ya, software implementation consultant, paling semacam itu. Artinya kan kita kadang-kadang juga ini software itu nggak perlu kita ini, lebih banyak kita konfigur. Kalau ini bloknya blok konfigur sih. Banyak ya teman-teman, kerjaan nggak hanya kalau build ini kebanyakan kita coding, banyak juga yang konfigur semacam yang fraud management itu kebetulan konfigur itu, karena kita sudah punya ini base systemnya ya semacam itu ya. Kalau teman-teman mungkin yang ya semacam Power BI. Power BI kan teman-teman nggak banyak coding. Nah semacam itu, dimana kita bikin bisnis logiknya itu banyak kan configuration kita. Saya pernah ya banyak juga FMS kayak gitu, itu saya hanya sebatas configuration. Kalau teman-teman juga ini ya di luar data ya, jaringan teman-teman tahu tentang Cisco, itu teman-teman cuman jadi configuration developer sih, configuration aja. Ya configuration, nggak akan teman-teman coding di atasnya Cisco sebenarnya. Jadi itu kebanyakan saya orang orange banget, jarang banget sama ini, tapi ternyata dengan data analitik ya. Nah ini dari Mas Rifki udah nyebutin ini sistem bilangnya SIB ya, SIB. Kemudian ketika kuliah ini nganggapnya apa Mas Rifki? Bisnis intelijen gitu. Nganggapnya sudah akan ini ngomongin bisnis gitu, supaya pintar berbisnis, bisnis intelijen pintar ya, pintar berbisnis gitu ya. Nah, ternyata salah lagi, jangan sering-sering teman-teman. Kecemasan. Ya. Jadi kalau bisnis intelijen kenapa disebut bisnis intelijen? Karena ya bisnis ini terminologi yang luas sih kan, bisnis, busi kan, bisi. Kalau kita memang langsung ngomongin ini ya. Ya kan ini visi apa artinya apa? Oh, ya wis. Itu sebenarnya bisnis di sini adalah kita ngomongin tentang hal ya yang ini menyibukkan. Oke, jadi artinya memang luas ya. Tuh, kemudian yang saya nggak pernah ini adalah support. Jadi kalau support biasanya kalau kita ini teman-teman support, technical support itu kita udah bikin aplikasi atau kita konfigur aplikasi, biasanya ada level 1 support, L2 support. Kita itu biasanya kalau developer disebutnya L3, layer 3. Jadi kalau teman-teman mau telepon mandiri, wah telepon mandiri error nih, bukan namanya telepon developernya, bukan kan ya. Jadi kita lewat customer service, itu lewat layer 1 support, layer 2 support, kemudian juga ada layer 3 support yang biasanya udah hubungan sama
engineer. Tuh. Yang biru saya terus terang sebenarnya nggak pernah ini ya, nggak pernah terbayang dulu masuk ke yang biru-biru karena bisnis oriented kalau biru ini. Kenapa yang ini? Kalau yang ini direct itu artinya direktur ya, direktur dan sekelasnya itu disebut hijau di sini bukan biru ya. Direktur itu urusannya apa? Kalau saya sekarang ya anggap aja direktur ya, kayak saya ada 120, kalau 145 paling ya, total 145 enak sama ya. Kenapa warnanya hijau nggak biru? Harusnya bisnis ya. Tapi ini kan saya motif juga nih. Tapi saya setuju juga tetap hijau. Kenapa? Ini hubungannya direct yang direct itu ngapain? Direct itu ngapain? Mengarahkan ya. Direct itu mengarahkan ya. Ini kan hubungannya sama data karir. Kalau data karir ya orangnya Power BI, CTO-nya, CIO-nya saya yakin orang yang ngerti soal technical karena dia jualan sesuatu yang technical. Tuh. Jadi orang-orang yang di dunia teknologi saya yakin bos-bosnya siapa? Bosnya Google? CEO-nya Google siapa? Temen ya? Satya Nadella. Itu orang itu orang ini ya, orang engineering juga ya. Orang yang kebetulan juga saya di Nokia juga selalu orang-orangnya juga orang-orang teknikal karena kita jualannya jualan teknologi. Jadi biasanya si CIO-nya, CTO-nya bahkan biasanya co-founder-nya itu masih ikut sampai ini ya, sampai jadi CEO. Nah ini tadi kebetulan aja hijau karena kita ngomongin data karir. Kalaupun nggak ngomongin ini, kita punya bisnis sendiri, enaknya kalau bisnis sendiri ya kita nanti sendiri ya. Terus kita jadi akan hidup gitu. Kalau teman-teman ada yang kepikiran ingin kerjanya itu di bidang yang ini, biru itu biasanya sales, project manager, product manager, kemudian bisnis analis. Ada yang ini, ada yang ingin jadi ini karir tapi lebih ke bisnis. Saya Pak. Ada yang lain? Mas kacamata namanya siapa Mas? Karisma Pak. Karisma. Kepikir apa Mas kalau kerja nanti di bisnis itunya apa Mas? Mungkin kayak bagian manajemennya gitu. Manajemen. Ya, manajemen proyeknya atau manajemen office-nya atau juga manajemen produknya ya. Gitu. Ya, manage kan antara produknya, orangnya atau biasanya kalau itu ada manajemen office. Oke. Salah jurusan Mas? Jurusan. Ya, ambil hikmahnya Pak. Oh, milik hikmahnya kan biasa. Ya, teman-teman mungkin yang berbeda ya ketika orange sama biru, saya akan nyebut orange itu teman-teman mudah untuk membuktikan. Ya, makanya saya ya lulus, saya ujian hari Kamis saya ingat Jumat itu tes ini belum bisa. Jadi artinya ya orange itu enak banget kita nunjukin bahwa kita bisa itu mudah kan. Disuruh coding, apa itu tes, suruh coding, suruh bikin sorting, suruh bikin ini, ya nggak bisa. Ya. Cuma kan udah bilang diterima, sebenarnya suruh kerja. Kemisnya bukan wisuda ya, kemisnya itu ini sidang, ya. Sidang, sebenarnya udah kerja. Tapi beda kalau kita biru. Kalau kita biru itu sesuatu yang sosial kan, bisnis oriented, analitik, yang susah dibuktikan. Misalnya, nah, itu mungkin ini ya. Dan kadang-kadang itu nggak bisa memilih ya. Setuju nggak? Saya sih ini menurut saya tetap ada pilihan ya. Selalu ada pilihan walaupun pilihannya sempit, selalu ada pilihan. Nah kalau yang biru itu kita susah membuktikan. Jurusan manajemen gitu ya, jurusan manajemen di UB zaman dulu juga ya. Kayak menurut saya jurusannya mungkin itu kayak jurusan kayak fakultas sendiri itu mungkin 300-400 gitu ya. Dan kita membuktikannya bahwa kita bisa manajemen apa? Dan itu menurut saya sulit kita membuktikan bahwa kita bisa kecuali punya portfolio atau jadi membuktikan bahwa kita bisa selling atau menjual gitu. Ya kalau nggak ada portfolio ini pasti kalau lulus kuliah bisa.
Jadi diambil hikmahnya harusnya kalau kuliahnya benar-benar ini ya, teknikalnya jago, harusnya nggak ada alasan sih nggak kerja. Menurut saya 4 hari 5 hari juga kerja, tapi kan tag-nya masing-masing ya teman-teman ya, nggak usah dibanding-banding ke saing ke ya. Tag-nya masing-masing sendiri ya. Jadi itu kemudian tiap level itu pasti butuh kompetensi yang berbeda ya. Kalau teman-teman ya, itu tadi level fungsionalnya ya, fungsinya, tapi kalau ini level jabatannya ya. Kalau ini kita ada staff, kemudian ada supervisor, ada manager, kemudian C level ya, C level atau direksi. Dan biasanya makin tinggi soft skillnya yang paling dibutuhkan, walaupun ya tadi kalau kita di industri teknologi pasti harus tetap punya technical skill. Oke. Nah ini mungkin yang ini ya, kadang-kadang yang saya perlu sharing, saya dulu merasa yang saya sangat kurang ya, ketika saya lulus saya nyesel gitu, kok nggak belajar dari dulu gitu. Jadi yang sudah 4 tahun nggak belajar sesuatu, saya ngerasa dulu itu saya sangat kurang dalam bidang Excel. Itu saya akan bilang bahwa itu teman-teman bagi apapun kerjaan teman-teman, Excel penting, dan bahkan business intelligence ini hampir semuanya dikerjakan oleh teman-teman di IAIN itu bisa dilakukan oleh Excel. Setuju? Excel itu sangat-sangat nih ya, sangat-sangat powerful. Jadi, itu yang saya merasa nyesel. Belajar dari dulu, walaupun pada saat itu ya bangkit karena orang ngerti logikanya bagus, jadinya harusnya bisa belajar dengan cepat. Tapi ini yang salah satu penghubung saya ke ini ya, C level ya. Saya dari dulu staff, jauh ya, dari staff itu ke ini CEO dan sebagainya, itu kayak sesuatu yang ini nggak nyambung gitu, nggak ya, mungkin nggak pernah ngobrol, nggak pernah kadang-kadang, tapi karena punya Excel, kemampuan Excel itu seringkali kita dicari ya. Jadi ya paling gampang ini kan punya pivot, count, sum if dan sebagainya. Itu nggak banyak orang-orang sales, orang-orang manajer itu tahu tentang itu. Saat itu sih menurut saya itu yang saya sangat kurang. Tapi yang kedua yang saya merasa kurang itu adalah bahasa Inggris ya. Saya ditolak walaupun saya kerja biasanya ya, cari yang gaji lebih gede ya. Dari gaji lebih gede itu biasanya perusahaan nasional ya, yang itu adalah Oke, itu mulai ngantuk padahal panas ya. Oke, ini saya mau cerita soal data engineer. Kemarin waktu kuliah pertama ya udah di ini kan ya, ada data engineer. Kemudian ada apa lagi? Urutannya data analis ya. Kemudian data science. Nah, kalau BI gimana nih ya? Data science atau di bawahnya koreksi saya ya, dan kadang-kadang ini nggak penting ya, ini saya juga belajar banyak hal. Saya ini menurut saya ketika kita di akademis seringkali kita mengelompokkan terlalu dalam ya, tapi bagi saya seringkali juga kita melakukan semuanya kepada kelompok. Nah, jadi jangan terlalu bingung. Jobdesk saya kemarin dicarinya data analis, ini data engineer Pak, saya nggak bisa ini kalau data engineer seperti ini. Itu iya, teman-teman kayaknya terlalu banyak nonton sinetron kali ya. Jadi sesuatu yang ideal itu sangat jarang kita temukan. Jadi saya akan bilang kalau business analyst BI itu sebenarnya lebih cocok banyak ke data analytics, terutama untuk visualization. Visualization sebenarnya bisa di sini. Saya cerita dari mulai data engineer. Data engineer kebanyakan kerjanya memang kita data cleaning ya, data cleaning ETL. Apa ETL? Mbak, ETL apa Mbak? Oke, komplot nah biasa. Biasanya pakai apa Mbak kalau ekstrak transform? Spoon. Rapid. Biasa ini ya. Ada yang pernah pakai ini? Kalau yang ini ya, yang paling sering digunakan di dunia industri apa teman-teman? Ya sekarang mungkin yang lebih ini ya,
Ya simpel, kayaknya banyak yang tahu juga mestinya. Python itu sebenarnya paling banyak yang digunakan ya. Iya. Python ya. Karena di sini kita bisa ini. Cobra. Kemudian Hive ya, si Hive ya. Oke, kemudian apa lagi itu ya? Pentaho. Pentaho. Jadi teman-teman, tapi jangan lupa Excel ini powerful, jadi harusnya bisa melakukan hal yang seperti ini. Logika untuk mengambil kode artikel ini nama apa ini, Mas? Sepatu futsal. Ya, sepatu futsal? Sepatu lari. Sepatu lari. Sepatu lari. Siapa itu? Mas belakang ya? Iya, Mas belakang. Siapa Mas? Capan. Saya kawan bisa sama Mas. Kurang aja. Nggak apa, saya senang marahnya. Apa namanya siapa? Ahmad. 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 Turistan. Coba. Ahmad Fitin. Ahmad ini, tapi benar Ahmad. Iya. Ya benar, Pak. Ya, kalau agak ini agak menyembunyikan saya kalau ngajarin anak-anak ya, ini ceritanya aja di sini. Ya kalau bercanda ya maksimal, saya bilang ke anak kalau bercanda godain ayah gitu ya maksimal 5 detik ya. Kalau udah ketawa itu udah ini ya. Ya itu udah ya. Maksudnya kalau terus-terusan ini bohong ya itu berarti ini ya. Terus-terusan nggak bicara serius ya, menurut saya bohong. Ya. Ini benar ya Mas Ahmad siapa? Ahmad Munaim. Menaim Fidin. Imnai. Ini Menaim Fidin. Jadi panggilannya Fidin. Ya. Ya. Oke Mas, benar ini sepatu running ya. Kemudian saya ambil aja. Kalau ngambil kita mau kode artikel itu ada ini ya. Kalau ini adalah nama brand, kemudian ini adalah biasanya ada nama tipenya ya. Kemudian ini adalah nama warnanya ini versionnya. Kalau kita mau ngambil yang paling depan, kalau Masnya kira-kira gimana Mas? Cara ngambil hanya yang depan aja gitu. Hanya 11040091. Apa yang Mas Idin lakukan? Kalau kita kan sebagai ini kan sebagai data engineer ternyata ini masih indah, ini masih kayak gini. Seringkali saya sebutkan ini datanya benar-benar abstrak ya, benar-benar nggak berformat lah. Itu kita perlu ekstrak datanya, mentransformnya menjadi suatu yang sebelum dimasukkan. Ini ujungnya loadnya kemana Mbak? Mbak ini load kemana Mbak? Data Excel ya bisa jadi, tapi paling sering kalau kita loadnya ke database yang akhirnya bisa berikutnya bisa dipakai SQL ya. Ini sudah dibangun kok, sudah menurut saya proven lah kemana-mana kita pakainya SQL. Tapi ini data warehouse ya, itu yang berbeda. Oke, kalau Mas Bidin, kalau di itu yang lain kita nggak butuhnya hanya depan aja. Berarti caranya adalah kalau data engineer gitu ya, banyak ada cleaning, data transformation gitu. Apa Mas yang dilakukan? Apa? Membagi semua data itu. Membagi semua data dengan Kolom-kolom. kolom ya. Berarti split ya. Ya. Ya, bisa split. Kalau di Excel ada split? Ya. Ada nggak di Excel pakai split? Di Excel, ya kalau Masnya tahu berarti mau split pakai itu Mas, pakai bahasa pemrograman apa? Dan memang terserah ya, terserah ya. Oh aduh, emang 2 tahun nggak diajarin apa Mas? Nggak diajarin bahasa pemrograman? Apa yang Mas yang pernah ini? Dan kayaknya ya hampir semuanya bisa sebenarnya. Kalau yang ini ya, oke, split. Pernah tahu splitnya pakai apa Mas? Yang pernah? Belum tahu. Oh belum tahu. Oke. Mas sampingnya, kalau Excel pakai apa Mas? Berarti kalau Excel, aku spesifik Excel, kita pakai ChatGPT Pak. Katanya ya, coba ya ChatGPT ya. Nah ini mungkin sebagai itu teman-teman ya. Sekarang memang gampang ininya, tapi bagi saya tetap kita itu assembler ya, atau ya kalau itu cuma jahit ya. Mungkin kita bisa nanya dia pisah-pisah, tapi kalau disuruh keseluruhan, ya kayaknya nggak butuh orang jadinya ya. Aku suka nggak butuh orang. Enggak ya.
Ya, kalau tanya ini kira-kira pilot aja lah ya. Nah, ini saya iya, dari ke kanan nanti dia balik ke sana. How to find? Sering teman pakai ini? Apa? Kurang sering. Enggak sering. Kata-kata ini aja saya ini ada. Mana ya? Sini ya. Oh iya. Jawabannya adalah jadi caranya kalau kita mau ngambil karakter pertama itu adalah disebutkan kita ya pakai left. Karena left itu adalah kita ngambil karakter mulai dari karakter paling kiri. Left, kemudian ya anggap aja itu A1, kemudian kita find. Nah kayak gini kan kita harus ini masa gininya gini langsung dia tahu kan kita harus mendeskripsikan masalahnya lebih jelas. Nah, jadi salah satu ini ya teman-teman kalau jadi ada data analis pastikan punya description masalah yang jelas juga. Ya. Itu yang menurut saya kayak perlu saya ke teman-teman karena seringkali di bisnis usernya pun nggak bisa mendeskripsikan yang dibutuhkan dengan jelas. Find, kemudian ini ya adalah si find ini dari A1 kemudian minus 1. Nah, ini adalah nah logika seperti ini yang menurut saya ini harusnya orang IT sih menguasai lah seperti ini ya. Itu fine, kemudian ya sebenarnya di train ya. Kalau tanpa di train gimana? Ya bisa aja sih. Kalau datanya itu enggak takutnya kan ada train gunanya apa train? Ini train juga selalu dipakai ya train ini. Apa enggak train itu enggak? Enggak. Namanya enggak suka nge-train. Pasti kalau main karakter pertama kali di train. Menghapus space di depan atau prefixnya dan di belakang. Berapapun space di depan dan di belakang itu kalau kita ngomongin trim A1, misalnya A1 nya adalah ya, tadi Mas Ahmad gitu ya, Ahmad Udin, tadi Mas ya kalau salah ya. Benar, Pak. Nah ini tinggal kemudian yang ininya terhapus, ini terhapus, jadi yang masuk ke selesai dari resultnya ini adalah tanpa presentasi. siapa yang jadi berdiri di sini kelas ini? Aryo. Oke. Jadi kita lanjut. Area teman. Ya, kemudian yang kedua adalah kalau kita punya data seperti ini. Ini nama apa ya? Maverick, Spurs, Rockets, nama apa? Nama di basket. Tapi ini bayangkan ini bukan di basket ya, saya comot-comot aja. Ini adalah nama orang. Ya, nama orang pemain basket, ini usianya dia, kemudian ini poinnya dia.
ketika kita disuruh untuk mengelompokkan data, dan itu termasuk paling sering ya, data engineer yang mengelompokkan data. Karena kalau data, 1 juta data nggak bisa dikelompokkan, ya berarti nggak akan ada sesuatu yang bisa disimpulkan. Nah, ini makanya pentingnya statistik. Gunanya kita kolek 1 miliar data, sudah terkolek 1 miliar data. Untuk bisnis, ini 1 miliar datanya. Terus ada yang berguna, nggak pernah ada yang berguna ya, kecuali dia bisa dikelompokkan. Ya, intinya data engineer ya, mengelompokkan intinya. Ya Google itu juga mengelompokkan, artinya kalau kita cari sesuatu, dia bisa tahu kelompok bisnis mana yang akan keluar. Kalau kan ini jadi kalau data engineer, saya ngasih ini adalah terutama pertama kali itu ada teman-teman mengekstrak datanya, mentransfer datanya, kemudian juga mengelompokkan datanya. Gimana caranya kalau mengelompokkan data pakai Excel? Bisa nggak ini? Umur 20 sampai 24, umur sampai 25, 29, 25, 34 itu bisa? Mas yang jago ini coding barangkali ya. Nggak apa, kalau nggak bisa nggak apa juga. Jangan bilang nggak bisa dulu. Gimana mas? Mas siapa namanya? Aryo. Bisa coding pakai apa mas? Pakai PHP kan sering. Frameworknya pakai apa? Laravel. Kenapa suka Laravel? Soalnya di mata kuliahnya pakai itu. Oh, soalnya mata kuliahnya pakai itu. Oke. Ya, kalau ini mas, kalau disuruh mengelompokkan data seperti ini, logikanya kira-kira seperti apa? Logikanya ya, logikanya aja nggak ini. Dengan ya tentu saja kemampuan Excel ya, kemampuan Excel. Atau kalau saya mau ngomongin programming language silakan. Ininya gimana? Logikanya untuk mengelompokkan gimana? Oh iya, mungkin kalau misal pakai SQL itu pakai select from. Select from. Iya. Bisa kalau select from kita punya 3 kolom ini ya. Jadi select from-nya apa mas? Ya ini jadi SQL ya, ini jadi SQL ya. Berarti apa yang ada di sini di from mas? Ayo. Apa mas? Ini berarti saya minta mengelompokkan data supaya kita tahu sum poinnya ya tiap kelompok umur. Nah, apa ya? Selectnya from apa ini mas kalau kayak gini? Dari fieldnya yang age. Apa? Yang age. Fieldnya yang umur. Age, oke. Tapi selain itu gimana? Select. Lalu Oke. yang sama poinnya pakai account. Berarti age-nya itu gimana mas? Apa? Kan kita pasti punya ini ya, teman-teman. Select, ada from, kemudian nama ada condition. Ya. Oke, SQL pak. Karena sudah di load ini pak. Bapak tadi ngomongnya ETL udah selesai di load. Berarti apa ini? Caranya apa mas? Age oke lah. Atau tadi data ini ya basket ya. Table basket. Jadi formnya pasti ini ya basket ya. Apa mas? Yang di-select apanya begini? Age sama point. Jadi kalau ini katanya gimana? Select age. Ada yang bisa bantu? X point. Jadi hasilnya adalah tetap seperti ini ya. Kalau kita select age point from basketball, where ada berarti mas? Hanya cek GPT pak. Bisa nggak dia? Ya second ini. Kalau pakai itu bisa. Pakai apa mbak? Pakai if. Oke. If-nya apa mbak? Kasih mbak. kolom X di itu Oke. Jadi ini ya, dikasih satu kolom lagi. Kolom apa mbak? Ini ya. If dalam kurung. X-nya Oke, age-nya berarti anggap aja ini mbak ya.
Ini adalah A, B, C, D, B satu. F, A, oh I 2 sebenarnya. B F, B 2, Kedua, koma, misal range-nya 5, berarti 0 sampai 5 atau benar, ada ini ya, makasih Pak. Jadi menurut saya ini logikanya jalan, tinggal ini ya, detail teknisnya gimana? FB 2 kedua, terus itu 0 sampai 5. bisa dia pakai range 0 sampai 5 gitu? Bisa pakai range? Nggak yakin. Ada yang itu Excel ya, makanya saya challenge teman-teman Excel ya, jangan remehkan Excel. Ya tadi, ya sekitar semangat teman-teman juga ya. Kira-kira yang saya jangan mikir ini ya. Orange ini kira-kira gajinya sama biru gede mana ini? Orange sama biru, saya kan orang orange nih, orang orange banget nih. Orange sama biru gajinya gede mana? Biru ya. Oke, itu commonly atau paling sering seperti itu ya. Tapi saya bisa bilang kalau orange teman-teman punya spesifik ini ya, spesifik technical skill, average kalah, nggak average kalah lah. Tapi kalau teman-teman punya skill bagus, orange nggak kalah kok. Nah ini ya, kalau gaji saya terakhir ya, kalau saya 14 tahun kerja itu gaji saya terakhir, Mbak siapa namanya? Nabila. Kalau lulus pengen dapat gaji berapa? Tak apa Mbak, ini kan ini ya, saya kan sebagai waktu dosen, saya nggak bisa cerita ya, saya 14 tahun, saya ada perusahaan gitu, jadi saya bisa cerita. Kalau saya kerja di perusahaan, jadi ini gaji berapa Mbak? Kalau ini, kalau ditanya what is your expected salary? Apa ya? Mungkin kalau misalnya fresh graduate itu bisa di sekitar 5 sampai 7. 5 sampai 7. Oke ya, fresh graduate kira-kira 5 sampai 7. Di Malang atau di Jakarta Mbak? Kalau istirahat nggak dibolehin. Oh iya, Jakarta nggak diboleh. Ya, tapi saya akan bilang biasanya kalau kayak gitu ya, biasanya paling sering di Jakarta kali 5 sampai 7 ya. Itu zaman kemarin ketika booming, wah banyak telat lulusnya. Kemarin ketika 2021 boomingnya itu enak tuh, WFH, gajinya standar ini ya. Dengar sih, katanya sampai 15 juta gitu ya. Bener nggak itu? Nggak tahu, saya nggak lama kerja saya. Bener nggak itu? Teman-teman ada yang tahu katanya kalau kerja di Boto, kerja di itu 15 juta gitu. Ada yang tahu Mas? Aryo mungkin yang ini. Kalau nggak bisa ini Mas, minimal ini, sharing-sharing. Pernah lihat-lihat range gaji atau ada yang pernah ini lagi nih? Lagi magang atau part time? Ada di sini? Enggak ya. Pertanyaan gaji masih saya. Ya biasanya gajinya ya paling dekat-dekat sama UMK ya. Orang yang mana dari Koma Liga. Kalau Jakarta memang 5,2 atau 5,5 ya saya lupa. Ya sekitar segitu. Ya kebanyakan memang sorry ya kebanyakan biru. Tapi saya bilang saya pernah di sini gajinya 30 juta. Bukan di sini. Jadi itu bisa saya cerita, maksudnya itu mungkin langka ya nggak itu, tapi artinya bisa kalau teman-teman ini ya punya sesuatu itu bisa. Saya udah ngerasain sendiri, oh ternyata ada ya warna orange itu bisa ada di studio nggak kali juga sih. Waktu pertama kali orange juga saya dibantu, yang saya bilang sering kerja ya gaji bulanan 2 juta 250 sampai 2 juta 250 nanti ya kalau kita bisa buktikan makanya ya akan berbeda kok. Mana yang orang bisa, mana yang orang enggak, atau apalagi orang technical enggak. Tapi kalau orang ini, tetap orang biru ini, teman-teman, saya pernah ketemu orang biru-biru ini, ya menurut saya kadang-kadang ini ya lucu-lucunya adalah ya dia di sales sebelumnya jago itu 2 tahun pindah-pindah gaji sampai 40 jutaan di Nokia gitu ya, 40 jutaan gitu. Tapi bagi saya ini bisa kelihatan jago gimana caranya ya? Karena bagi saya ya kalau teman-teman karir itu ini ya sangat
bergantung pada lokomotif. Ya, kalau teman-teman di industri atau di perusahaan yang memang fast growing, ya naik bus lah ya, teman-teman naik ke situ cuma diem-diem aja, jalan-jalan dikit, nah kenceng ya. Kalau teman-teman naik doho ya udah segitu aja. Itu salah satu itu saya. Tapi kalau orang spesial pasti akan nggak tahan di doho tadi ya, pasti akan cari lebih cepat. Tapi saya sekali lagi itu saya pengalaman saya membuktikan bahwa orang sales ini jagonya kadang-kadang ya karena kebetulan aja kebantu bisnisnya di industri yang bagus. Jadi saya pernah kenal orang sales jago, ini sampai masuk kali ini ya masuk majalah SWA gitu, majalah SWA gitu, katanya itu salesman of the year gitu ya. Nah, ternyata dia di bisnisnya dulunya adalah United Tractor, yang artinya pada saat itu orang cari traktor banyak, industri ini ya, industri pertambangan lagi naik ya, banyak yang beli traktor, ya akhirnya lewat dia jualannya banyak, tapi nggak membuktikan kalau dia ternyata pindah industri jago juga. Menurut saya itu, tetap saya orang orange, saya bilain orange, teman-teman. Kalau pinginnya abu-abu, pindah biru sih. Karena kelihatan jago ya doa aja, moga-moga ada yang laku. Tapi kalau orange bagi saya itu sangat ditentukan oleh teman-teman sendiri. Tuh, tidak bisa saya sharing. Ya kalau ini caranya Pak ya, bener ya Pak ya. Saya kok setuju ya pakai hypercolumn ini ya. Tapi caranya Pak, logikanya kalau orang itu harusnya bisa ini ya. Kalau mau cari 20 sampai 24 ya kita cari if B2 lebih kecil sama dengan 24, maka kita taruh dia adalah 20 sampai 24. Itu tahu Pak ya, kalau di itu dikit-dikit bisa ya. Koma if lagi kalau ini salah barangkali. Kan ini akan masuk filter ketika dia 24 ke bawah. 19 gimana Pak? Cari yang gampang, mau panjang bisa juga sih. If ini berikutnya adalah B2 lebih kecil sama dengan 29 berarti kita taruh range dia 25, 29. Kemudian kita kasih koma lagi, if lagi, boleh nggak kalau yang ketiga saya gini aja Pak, langsung yang ketiga itu adalah pasti 30 sampai nah ini setelah itu kita akan dapat helper column ya namanya, helper column yang isinya adalah 20, 24, 25, 29, 34. Kemudian kita bisa melakukan pengelompokannya bisa dengan ini groupingnya di Excel itu ada dua, pengelompokannya itu adalah dengan fungsi pivot. Bisnisnya sukses aja. Amin. Terus satu lagi adalah sum ya, sum if. Ya kalau mau mengelompokkan teman-teman bisa pakai dua ini. Ada yang lain? Enggak ya, ini dua ini ya. Sum if atau pivot. Itu kalau Excel penting teman-teman ya, penting menunggu. Jangan sampai kesel. Kemudian data engineer juga pasti kenal dengan SQL. Nah, kebetulan masnya bilang SQL tadi. Nah, saya agak lupa. Dan ingat SQL? Ini bisa di SQL ini. Ini masih data ini ya. Ada yang tahu? Ayo, kasih 100.000 tahu cara ini ya. Ayo, 100.000 lumayan ya. Ayo, query-nya gimana Mas? Query-nya ini tadi. Ini mau pakai SQL. ChatGPT Pak. ChatGPT yang dapat 100.000. Ya kalau semuanya ini ya jangan senang ya teman-teman ya, kita paham semuanya. Sesuatu yang mudah itu artinya ada bahaya di depan ya. Karena berarti semua orang bisa. Ya, mau pakai apa? Harusnya pakai, kalau ini standar SQL 92 Kak, saya tanya.
pakai standar SQL 92 ada nggak? Ayo, 100.000 Tentu. daripada panas-panas. Ada apa ini? Biarnya nggak kepake, pakainya harusnya berubah ya. Nah, tapi ini dengan syarat kalau mau SQL 92 ini harus dibuat helper kolomnya tadi. Kalau tanpa its range ini tadi nggak ada SQL 92, tapi bisa. Udah bikinin tadi apa itu satu kolom baru. Kalau ini berarti ini saya bilang itu ya, it's kolom ya, it's grouping deh berarti. Jadi kita ubah it's group, kemudian yang di sini adalah selectnya apa? Selectnya apa? Ya benar dong, it's group dong Pak. Selectnya adalah it's group, kemudian komanya adalah ini harusnya bisa ya. Saya udah lama loh nggak ini, saya lama nggak ini, saya nggak pakai SQL juga lama. Sekarang bagus ya. Kalau nggak pakai SQL 92 bisa ya. Kalau ini ya tanpa helper column ini gimana Pak? Bisa. Namanya kalau di MySQL pakai yuk. Conditionnya ini ya. Oke. Ya, persis condition ini tapi kata-katanya adalah condition ya. Saya lupa kata-katanya. Tolong bantu saya. Apa kata-katanya? Ini ya. MySQL. Nah itu makanya menurut saya bedanya orang pernah bisa sama nggak bisa ya. Nah ini mungkin saya sharing termasuk bilang teman-teman nanti suatu saat Pak, kalau pada waktunya saya akan belajar. Kalau orang pernah bisa dengan nggak bisa, recall-nya cepat ya. Teman-teman nggak pernah bisa berenang, suatu saat saya akan berenang, nggak kecebur, teman-teman bisa. Tapi kalau orang yang pernah bisa berenang, muscle memorinya, saya akan bilang saya cuma butuh lihat kata kunci MySQL 1 aja, condition apa, if on apa lupa saya. Tapi begitu saya lihat sekali, itu saya ingat karena saya pernah bisa. Sekarang bisa atau enggak? Sekarang saya akan jawab, saya nggak pernah bisa lah. Itu ya bedanya ya. Jadi jangan meremehkan terus sekarang nanti aja Pak, nanti kan bisa. Kalau teman pernah bisa, cepat adanya. Pakai if ya sama ini ya. Jadi bisa teman-teman pakai condition if ya di sininya ya. Nah ini tidak ada di sini teman, bisa ini ya. Jadi if condition tertentu teman-teman bisa taruh ini ya. Age-nya itu berapa? Itu teman-teman bisa taruh if age lebih kecil sama dengan 24 itu kita bisa hitung juga. Oke. Saya punya ini ya, tadi saya udah nggak handle sendiri, tapi saya punya tim IT ada 3 orang, kemudian saya punya orang data analis 3 orang juga. Ya ini kalau yang interview ini saya biasanya tanyakan. Sebutkan klien apa saja yang bisa digunakan untuk koneksi dengan database MySQL. MySQL itu server atau klien?
Mbak siapa namanya? Mbak Khoirul. MySQL itu server atau client, Mbak? Server ya? MySQL itu server atau client? MySQL database. Mbak Khoirul katanya server ya? Mbak siapa namanya? Mbak Aura. Server atau client, Mbak? MySQL. Server. Ada yang nyebut klien? Server atau klien? Nah, ini kadang-kadang ya, ini mungkin next level. Jadi menurut saya ada di blok yang berbeda. Orang yang punya ini bagus, apa itu maksudnya pengetahuan yang luas ya. Ada kalau kita itu di maksudnya tadi bilang Laravel, Jabu, Laravel di dalam. Ada orang yang kerjanya itu arsitek, teman-teman. Arsitek. Nah ini building block seperti ini ada orang-orang yang punya generalis. Jadi generalis dia biasanya punya konsep. Saya nggak pernah di situ, tapi saya tahu kalau konsep namanya kita komputer teman. Saya akan bilang 99,9% kita client server komunikasinya. Setuju? Setuju, harus setuju. Kita akan dicek ke Copilot nanti. Hampir semuanya teman-teman pakai web itu client server ya. Teman-teman pakai apps masih ada server. Itu client server. Ada kliennya punya HP teman-teman pakai GSM gitu, client server itu. Ada yang memberikan layanan. Protokolnya itu namanya client server ya. Dalam jaringan jadinya client server. Cuman sedikit 0,1% berarti ya, yang dia itu peer to peer. Lawannya client server itu peer to peer. Ini kalau orang konseptual ya, kalau teman-teman konseptualnya bagus tadi di arsitek. Kalau arsitek biasanya kali Nokia tadi ya 40 juta lah ke atas ya. Nah kalau ini, kalau selain client server kita ada peer to peer. Apa yang peer to peer? Ada yang tahu peer to peer? Pernah dengar? Belakangnya Mas Aryo itu masih apa itu? Mas Faris. Oke. Kayaknya mirip-mirip Mas Aryo ini ya. Mas Aryo juga. Pokoknya ini ya. Kembar ya. Oke, Mas. Pernah dengar yang peer to peer? Oh, pernah. Gak pernah. Oke. Aman ya berarti masih ditanya nih. Makanya nggak pernah dengar karena 99,9% saya bilang kita memang kebanyakan client server. Yang peer to peer contohnya adalah mau pakai FTP itu client server. Apa teman-teman yang kenal protokol silakan sebutin protokol yang dikenal apa? Protokol. Saya mau dulunya ngajar jaringan di sini. Apa protokol yang dikenal? Mas ini jangan nggak kenal ya masih. Mas Faris apa protokol yang dikenal? Protokol buat protokol buat web atau gimana? Anything. Yes. Oh ya. YouTube. SQL injection gitu protokol? Bukan. Bukan. Oh, bukan. Protokol YouTube, protokol pakainya protokolnya adalah HTTP. Cuma sebagai HTTP kan? Iya. Tapi dia di bawahnya itu kalau HTML5 itu sudah pakai RTP. Nah, HTML protokol bukan? Bukan ya? HTML itu adalah markup language atau bahasa atau cara format ya, format yang dikirimkan lewat protokol. Oke, nah itu jadi belum cocok ya jadi arsitek ya. Biasanya arsitek memang butuh ini, butuh pengalaman lama karena dia punya generalisnya. Jadi jangan begitu ada lowongan sistem apa itu sistem arsitek lamar. Client server, jadi dia komunikasinya pakai HTTP, tapi di dalamnya dia yang kirim HTML atau XML atau di dalam sini kan dibungkus di dalam HTTP-nya. Atau lagi yang paling terkenal sekarang JSON ya, itu adalah yang dikirimkan dalam itu. Saya tarik. Tapi saya anggap kalau teman-teman masuk sini ya harus lulus ya. Oke, kalian server jadi database. MySQL itu udah server ya teman-teman. Kliennya siapa sekarang udah saya tanya. Soalnya itu nggak ya terlalu mudah kalau jangan-jangan. Depannya Mas Idin siapa namanya? Hidayat. Hidayat. Ya. Mas Hidayat, apa contohnya Masnya? Berarti
klien yang biasa dipakai untuk ngobrol ke MySQL, maksudnya bisa ngobrol sama MySQL langsung, itu lewat tools ya, lewat klien. Apa toolsnya yang biasanya masnya komunikasi MySQL lewat? Kalau dulu semalam saya itu ada yang namanya NGINX atau apa itu? NGINX. Oh, itu apa mas? Alhamdulillah ini saya lebih senang dari kelas sebelumnya, selalu menjawab walaupun banyak ini ya, banyak asapnya ya. Februari yang lalu, Pak. Iya, bagus. Saya juga ikut ketawa di sini. Nah, teman-teman Kak, NGINX itu apa? Saya lama loh Kak, ini ya, di zaman saya kuliah dulu nggak ada, tapi saya masih up to date ini. Ini HTTP server ya sebenarnya. Ini HTTP server. Jadi kalau yang pakai MySQL sebagai klien, ya MySQL client, shell script MySQL itu loh, teman-teman shell pakai MySQL itu MySQL client. Kemudian kalau itu ada yang MySQL, apalagi The Beaver pernah pakai The Beaver, AD, MySQL Workbench, bisa semuanya. MySQL Workbench itu adalah MySQL client ya. PHPMyAdmin itu klien karena dia ini ya, tapi bedakan ya, ini masih PHPMyAdmin itu running di dalam Apache atau NCNC. Jadi PHPMyAdmin itu sebenarnya dia Apache atau NCNC, atau kemudian di dalamnya dia punya modul PHP, kan PHP dia. Di dalam PHP dia punya library MySQL client. Jadi yang komunikasi sebenarnya siapa? MySQL client. Ini yang benar-benar tahu native communication dengan si MySQL. Surprising bisa cerita ya. Saya pernah interview cari orang IT itu, dosen yang lamar ingin jadi part time di tempat saya, tapi ternyata konsep seperti ini juga banyak ya. Nah, bukan ini ya Pak semuanya, saya tahu dosen-dosen ini banyak yang bagus juga, tapi bukan dosen sini. Tapi di sini bagus-bagus ya dosennya? Bagus ya. Namanya Pak? Yang berapa samanya bagus? Soalnya jawabnya bagus tadi. Bagus kok, saya beberapa bagus. Menurut saya itu ya teman-teman belajar kalau kebetulan di bagus tadi kalau teknis teman-teman bisa belajar. Teman-teman proses sedang belajar. Nah ini saya kok skip kayak yang berani ini. Oke, tapi kali ini teman-teman SQL itu penting juga ya. Kalau benar-benar ingin jadi engineer, ya saya nggak benar-benar database engineer, saya nggak pernah database engineer, tapi ya SQL tahu ya. Ini namanya nama ya, Ayib, Rana, Divya, nama apa ini? Nama orang mana ini? Nama customer. Nama customer, orangnya orang mana kira-kira? Orang Panjen, orang ini? Orang India. Oke, kalau ini teman-teman, seleksi first name pay product name from customer table, dijoin dengan pay product on customer ID sama dengan pay customer ID. Where product ID is null. Resultnya apa? Where product ID is null. Jawabannya adalah, jangan lupa kalau kita jadi, makanya saya ini ya, betul. Saya cuma sekali pertemuan, nggak lama-lama ketemu ya. Dan ini jangan takut, saya nggak akan lama-lama ini. Lihatnya right join. Bedanya apa? Kalau right join adalah kita ambil semua sebelah kiri. Kebetulan sebelah kirinya itu adalah yang from-nya ya. Kiri itu from-nya. Kalau ini dibalik ya jadi produknya yang sebelah kiri. Customer produk. Nah kebetulan ini right join. Kalau right join berarti kanan. Gampang ya? Soalnya kayak gini. Kalau tidak join, nah tanpa menyebutkan apa-apa itu dia. Oke, soalnya apa ini?
nama customer yang di customer detail table yang nggak ada di product detail table-nya Pak. Oke. Dan hasilnya adalah mana Mas? Yang customer ID 113. 113, makasih Mas. Ya. Jadi hasilnya adalah ini ya, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah pasti hasilnya adalah name. Ini adalah produk name. Produk name-nya jadi nomor 113 namanya adalah Vikas, produknya is nul. Nah ini ya. Jadi kalau kita hapus webnya ini kita buang, webnya kita buang ya, hasilnya harusnya adalah semuanya di isjal. Contohnya adalah Ajit, tanahnya apa? Ajit, tanahnya adalah Jana. Jin, sorry. Kemudian 112 Disya. Sebelah kanannya adalah dan terus seperti itu ya. Jadi kan kiri left join. Jadi semuanya ditulis ya, Divya ditulis, kemudian mana caranya adalah si James. Kemudian satu lagi adalah ini sebelah kanannya adalah kiri. Jadi kalau tak dikasih where 5-5-nya muncul, tapi kalau dikasih where akhirnya sorry 6 harusnya muncul ya. Web join seperti ini munculnya 6 ya. Karena divianya ada 2. Divianya ada 2. Satunya headphone. Satunya headphone. Alhamdulillah. Oke. Nah, apa juga Pak baca seperti itu ya. Hampir semuanya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanti di dunia kerja juga seringkali harus baca coding orang. Jadi saya ini penting teman-teman untuk nggak bisa selalu develop dari awal, karena kalau develop awal ya salah kerja. Oke, kemudian kita ngomongin data engineer tadi, kemudian kita ngomongin si data analis atau business intelligence. Biasanya kalau kuliah sama beda jam berapa? Tak boleh bohong ya, kalau bohong maksimal 5 detik terus ketawa. Mas, yang kacamata depannya siapa? Karisma, depannya lagi siapa? Wildan. Mas Wildan. Bu Bella biasanya jam berapa kalau ini aja? Tapi jam segini? Biasanya pas asar. Pas asar. Iya. Nah, itu mungkin yang masuk sudah ya. Dulu saya kayaknya kalau kuliah gitu ya. Banyak ini prakteknya atau itu? Banyak prakteknya atau penjelasan? Penjelasan. Nah ini bedanya orang lain ya. Ya kalau ini kan teman-teman rasa nggak butuh gitu kadang-kadang ini ya enggak inilah menggugurkan kewajiban gitu ya, ada absen gitu ya. Sama kok, saya juga dulu gitu loh. Tapi sekarang ya saya ini ya berbanding terbalik zaman dulu dengan zaman sekarang. Dulu padahal teman-teman UKT berapa mas? UKT berapa? UKT berapa? Bukati 5 juta. yang tiap semester kan? Ya tiap semester namanya UKT. Yang uang kuliah tunggal. 5 juta. 5 juta ya satu semester, mahal. Perlu demo? Ya ini sekedar sharing ya teman-teman. Saya ikut ini dapat yang ini teman-teman. Ini satu ini saya dapat dari salah satu training namanya Pak Budi Ismanto. Dia dulu GM-nya Coca-Cola, kemudian juga jadi direkturnya si Sari Usada. Saya ikut training cuma 2 hari, teman-teman, jam 8 sampai jam 4 doang. Saya bayar trainingnya itu 10 juta. Itu sekedarnya saya bukan apa-apa. Ada sharing teman-teman, kadang-kadang kita nganggap nggak penting udah belajar, gugurkan kewajiban doang. Tapi suatu saat ketika teman-teman butuh, itu harganya ternyata mahal. Ini bukan satu ini doang sih, tapi intinya adalah
Saya itu training itu kalau sekarang 2 hari itu yang lain itu sebentar. Jadi kadang kita nggak menghargai apa yang kita punya, gitu, punya dosen-dosen yang bagus itu nggak menghargai. Nah, lewatkan begitu saja kesempatan bertanya, kesempatan itu. Tapi suatu saat kita butuh itu ternyata mahal. Ya, jadi mumpung ada, bila ditanya, sulit. Tanya Pak, Oh gitu. tanya perkara anu rumah bisa nggak sih? Oh enak ya, boleh. Saya malah belum pernah ketemu soalnya sebenarnya. Karena saya waktu 2016 bilangnya malah kuliah. Ya. Oh gitu ya, sering ngobrol-ngobrol gini ya. Teman-teman ada yang berikutnya berarti ada yang mau ditanyakan ke saya? Ini 14 dolar. Ada ya? Berarti ada. Ya. Oke, kalau teman-teman belajar apa? Ini apa? Visualization. Jadi kalau di data analis, saya sekarang masuk data analis atau business intelligence itu kebanyakan adalah melakukan visualisasi ya. Visualisasinya teman-teman pakai Excel ya. Excel itu bisa ya, bisa melakukan engineering, bisa melakukan pencarian ya. Tampilkan. Power BI udah juga ya. Power BI, Excel, kemudian apa lagi Pak? Visual Studio. Locker atau Looker ya, Looker. Enggak apa-apa. Ini dulunya. Dia mungkin udah kepikiran cari locker. Tapi ya teman-teman pesan-pesan banget, nggak semua orang itu harus sama ya. Saya bisnis, saya kan udah waktunya reuni gitu. Kadang-kadang orang itu malu kalau disebut masih engineer, masih staff gitu. Bagi saya sekarang saya ngadot kalau teman-teman bayangin barang sesuatu yang teman nggak suka gitu, jadi ini owner bisnis pun kalau nggak salah, tapi kalau owner bisnis kan ini ya itu terserah ya. Kalau saya pribadi saya nganggap ya, saya nggak suka dengan ya, saya nggak suka, ini benar-benar cara saya ini aja ya, berbagi aja. Saya nggak suka, saya itu introvert, saya persis Pak Sahayo sama Mas ini lebih suka ngobrol sama komputer daripada ngobrol sama orang. Saya itu introvert banget. Saya sebelum masuk sini pun pakai deg-degan gitu, itu bukan saya banget. Maksudnya dosen itu bukan saya banget. Tapi ini ya ini aja cara cuma cara berbagi ke yang lain. Jadi kalau sendiri, makanya saya tahan 14 tahun saya ngobrolnya sama komputer, nggak pernah sama orang. Kenapa jadi dosen Pak? Kenapa jadi dosen? Ya, karena jadi dosen saya pingin 14 tahun saya ada sesuatu yang saya ceritakan sih. Saya bisnis saya sebenarnya udah jalan waktu saya pindah sini 2016. Nah ini yang saya nggak suka juga, kalau itu dianggap dosen itu pelarian ya. Karena saya tadi cerita saya gajinya gede guys ya, gajinya gede, jadi saya nggak dosen sini gajinya kecil ya, teman-teman. Tapi kalau menikmati nggak apa-apa ya. Tapi kalau salah kalau teman-teman tahu semua konsekuensinya, kemudian ingin jadi dosen temu pilihan ya konsekuensinya. Kalau saya mau ini, makanya ketika akhirnya COVID saya juga nggak mau ngajar, ngapain juga saya ngobrol lagi sama komputer ini. Saya ini kalau bisnis ya ini akhirnya kalau bisnis kan bisa ini. Makanya saya punya karyawan banyak itu karena satu ya, bisa ngomong. Akhirnya mereka bisa kerja sendiri ya, mungkin di skill bisnis saya mungkin nggak biasa ada 120 karyawan atau ini ya, di industri saya nggak biasa ada 120 karyawan, tapi saya suka dengan itu, bisnisnya jalan. Saya begitu ngerjain sesuatu, oh ini bisa dilakukan orang lain, sudah dikasih orang lain jalan. Jadi saya sekarang ya udah free time sih itu ya, kayak mungkin salah satu ya beda-beda. Tapi satu hal yang pasti, kalau saya nggak pernah saya mengerjakan sesuatu kalau nggak suka ya. Teman-teman mungkin itu ya beda. Kalau kita suka sesuatunya, kerjaannya, atau tadi dosen, saya karena senang tujuannya ya. Dosennya saya nggak senang, tujuannya senang. Saya waktu UMPT daftarnya cuma 2 ya, daftarnya cuma 2. Satu itu ITB Informatika, pilihan kedua itu IPS Informatika. Sudah, saya nggak mau masuk akuntansi karena saya nggak suka. Masuk politek Pak? Belum, karena kalau nggak ini, kalau nggak terima mungkin ya mas. Tapi saya harus terima. Oke, Power BI. Nah, Power BI saya akan cerita. Ini ya teman-teman ya, ini market share. Kalau teman-teman ini usaha, salah satunya suka usaha ya.
ya kalau usaha sering-sering lihat market share. Artinya bisnis kita bertumbuh atau enggak itu lihat market share. Jangan hanya melihat data sendiri. Market share itu kan dibandingkan dengan keseluruhan, ya. Jadi saya melihat tiap bulan melihat market share saya dibandingin yang lain. Gimana caranya, Pak? Nah, kita sekarang punya nggak perlu bikin sendiri. Sudah ada data intelijen kayak Modas, mungkin teman-teman nggak biasa ya. Atau ada third party kayak Sonar, kayak kemudian juga kita bisa melakukan sendiri lewat Shopee, lewat Topet, bisa aja itu dibuat data. Nah ini ya, bisa lihat teman-teman ya. Shopee, Topet itu tiap bulan saya data analis saya ngambil semua datanya, kemudian ya lihat perkembangannya dari data. Nah, itu akhirnya kita bisa lihat market share. Oke, itu ya kalau yang mau bisnis ya harus biasa melihat data juga. Kemudian Power BI saya juga pakai Power BI seperti ini di tempat saya tunjukkan ya. Ini yang bikin bukan saya gitu ya. Saya jadi arsitek pertama tapi jadi rasa pakai banget Power BI. Apa yang bisa dilakukan Power BI? Jadi dosen mulia banget loh harusnya. Ya saya ini ya, saya senang tidurnya karena bapak ibu saya sudah di dulu. Ya, teman-teman kepakainya apa? Ini saya kan ceritanya tentang use case ya, use case. Kapan kita mau itu apa sih Pak? Saya tahunya dikasih tugas kerjakan, nggak tahu di luar nanti buat apa ya. Salah satunya seperti ini ya teman-teman. Jadi dengan Power BI itu datanya bisa kita buat report lebih mudah. Mana sih Mas? Oke, jadi kita bisa lihat ini dari ngomongin HRDA, logistik, kemudian juga kita jadinya bisa bikin report yang lebih mudah daripada ini kita nggak perlu coding kan? Ini nggak perlu coding. Ini yang bikin data analis saya ya bisa ditunjukkan di Power BI. Saya tinggal pakai doang. Ini sulit. Listriknya mati. Panas bagi maju di roasting kamu semua. Ya Mas. Ini mau ngapain ini ya? Tapi kalau saya Bantu sinyal. kan teman-teman saya nggak sering-sering ya. Ini. Nah, gila. Buka pintu, dapat sinyal. Kadang-kadang kembali. Open source. Ya, jadi ini semacam ini teman-teman kita bisa representasi data seperti ini. Jadi akhirnya saya bisa lihat data penjualan, kemudian data per store-nya, kemudian ini semacam ini bulanan, kemudian juga per kategori. Jadi seperti ini. Ya, kita bisa lihat. Ini sudah tinggal diklik pun juga otomatis dia berubah yang lainnya. Nah ini ke filter. Nah, saya ini yang nah ini kemudian juga saya juga kalau ini bikin sendiri nih. Saya masih suka lucu-lucuan kalau ini
alumni kebetulan sering-sering kumpul sekarang, kita bikin semacam ini pakai Looker Studio. Looker Studio kita tunjukkan mana yang ini challenge, siapa yang suka lari, suka main bola, itu kita kumpulkan datanya adalah di input ya datanya. Jadi gimana kumpulkan datanya ya? Kita kumpulkan data pakai ini kita zaman dulu, kemudian kita ngapain olahraganya, kemudian kita submit gitu aja. Setelah itu muncul seperti ini ya. Ini adalah contoh use case ya, pakai Looker Studio. Jadi kalau bikin yang Power BI tadi bisa pakai Looker Studio bisa. Walaupun tampilannya nggak sebagus Power BI, tapi ini bisa seperti ini. Jadi bikin poin selama 1 bulan ini, kemudian loginnya siapa yang paling sering mengumpulkan, kemudian siapa yang paling sering lari, siapa yang paling sering kemudian ditampilkan juga siapa yang memimpin klasmen ya, angkanya bisa sebenarnya sama aja, kemudian dikasih Ini suka main bola sih? Nonton bola, Pak. Nonton bola ya? Kalau main bola nggak suka? Liverpool. Oh Liverpool. Ini kayaknya City kalah. karena itu ya, karena Glory Hunter biasanya saya hafal kalau tiap angkatan itu ya sesuai yang sering menang ya. Biasanya zaman dulu saya tahun 90-an itu menang Liverpool suka karena saya masih main tahun 90-an kalau Liverpool, kalau benar-benar fans Liverpool nih. Oh gitu. Sekian Rice, ya kemudian si John Barnes, Peter Beardsley. Ya, kalau yang angkatan 90-an paling suka, ya 2000-an awal itu paling suka biasanya MU sama Barca. Ya. Apa? Saya sukanya Arema, Mas. Kalau Ya, tapi sukanya awalnya Arema, makanya saya suka bilang Arema karena setelah itu saya suka semua yang biru. Chelsea kalau di Chelsea kalau lagi Serie A tim biru. Karena warnanya biru. PSG. Oke, itu adalah use case-nya ya teman-teman. Use case-nya ketika kita kenal visualisasi, itu adalah use case-nya. Sering kalau di dunia kerja Power BI nomor 1. Yang kedua teman-teman adalah Tableau. Pernah dengar Tableau? Tableau pernah coba? Nah, kalau saya sarankan ya, yang akan mahal itu adalah Tableau. Karena itu kalau saya belajar di bisnis supply demand-nya akan kurang untuk Tableau. Power BI temennya kan ini 25 orang belajar Power BI semua. Bayangin keluar ke sana ada lowongan Power BI. Semuanya kan pengalaman yang sama. Ini salah satu ini bisnis ya. Bahwa teman-teman supply demand di sini semuanya bisa Tableau. Mas Aryo bisa Laravel. Memang di luar kebutuhannya gede, 36% pakai Power BI. Tapi kan berikutnya saingannya banyak, supply-nya banyak. Kalau Tableau lebih sedikit karena memang ini bukan berarti alasan ya, kan ada krek-krekan. Ya itu bisnis ya, makanya alhamdulillahnya juga saya sempat sekali gagal di bisnis kedua, alhamdulillahnya ya sudah lumayan lah ya. Karena kita itu pakai logika rasional ya teman-teman. Simpel kok, apapun hidup ini rasional. Oke, Tableau kemudian yang ini mungkin jarang banget di sense, jadi saya juga pernah ngalamin kalau saya cerita dulu paling sering keluar kita diajarin Cisco ya, bukan ini ya mikrotik menurut saya kecil banget mikrotik, jangan menurut saya harusnya nggak cocok mikrotik ini ya, karena di luar jarang yang pakai mikrotik, itu hanya untuk small medium enterprise. Tapi kalau di luar mesti Cisco. Tapi kalau teman-teman pingin cepat kerja, belajarnya Juniper. Ini karena mungkin dia marketnya Cisco itu sekitar tolong cross check, mungkin market share-nya Cisco 70%, 80%. Juniper itu mungkin cuma 20%, tapi Cisco dipelajari
tapi yang ngerti juga sedikit. Jadi selalu bandingkan supply demand. Tuh kalau mau cari kerja, bisnis, mau cari pasangan, supply demand ya. Jangan cari yang cakep. Ini ya, supply-nya dikit, demand-nya banyak kan. Berarti cari yang Biasanya akhirnya apa? Dia jual mahal. Minta iya. Itu Nggak bisa bijak lah ya. materai. Materai. Saya Materai. Materai. Materai 10 cewek. Oke, kemudian kita lanjut ke data saya. Kalau saya nyebutnya ya BI itu ada dua, ini saya agak BI sama data analis ya. Kalau data analis saya lebih cocok dia ke bisnis analis, artinya dia menginterpretasikan data. Dia yang request kebutuhannya seperti apa, kemudian dia menginterpretasikan datanya. Nah, ini saya untuk teman-teman. Ini adalah data saya. Apa yang bisa teman-teman analis dari sini ya? Karena melihat peluang bisnis juga proses seperti ini. Kadang-kadang semuanya itu abstrak ya, aja. Itu kayak rumah. Tapi kalau orang melihat rumah, ya dan lihat itu sebagai prospek bisnis. Nah, teman-teman saya lihat tim data seperti ini, ada nggak yang bisa teman-teman simpulkan dari ini untuk melihat analitiknya teman-teman ini? Ada nggak dari 4 ini ada sesuatu yang apakah biru selalu di atas Pak, merah itu aneh, naik turun nggak jelas? Itu menurut saya analitik. Namanya siapa? Hasan. Mas Hasan. Apa Mas yang bisa dilihat dari sini Mas? Coba silakan ini ya. Kebanyakan datanya itu fluktuatif. Oke, makasih Mas. Ya benar, datanya fluktuatif, benar banget. Terus Analitik, jadi ada bisnis analis saya kenal dari berbagai jurusan ya. Kalau data engineer itu masih relatif banget di jurusan informatika. Itu analis bisa orang macam-macam lah, pokoknya udah nggak hanya teknik industri, mau orang fisika, orang astronomi, orang itu karena sebenarnya analitik kan bisa sebenarnya. Apa Mas? Fluktuatif, benar? Satu fluktuatif. Apalagi Mas? Silakan yang lain, bantu Mas Hasan. Apa yang dilihat? Apa enggak? Yang Shopee itu cenderung rata. Oke, Shopee cenderung rata. Orange cenderung rata ya, oke. Kalau dijadikan pilihan untuk tempat bisnis, saya lebih bagus. Oh, luar biasa Mbak, benar Mbak. Ya. Kalau TikTok itu memang yang di awal itu tinggi, Oke. tapi di akhir itu agak turun. Jadi Oke. resikonya lebih besar. Oh, yang di sini lebih besar, luar biasa. Kalau yang dua lainnya itu ke atas. Oh, gitu. Cuma yang TikTok Surabaya itu lebih di bawah ya dari yang Nah, seperti itu ya analitik teman-teman ya. Dan di situ mungkin teman-teman lihat peluang. Tadi Mbaknya udah ngomongin resiko. Mbaknya padahal kalau aku jelasin soal data engineer, soal BI gitu tadi ngantuk. Kalau soal analitik langsung bangun langsung ini. Ya mungkin beda-beda tadi ya, beda-beda. Yang ini lihat bahwa TikTok itu lebih fluktuatif dan itu benar. Itu terjadi benar bahwa TikTok itu sangat fluktuatif. Kalau Shopee itu lebih stabil, saya udah ngalami. Ada yang jualan Shopee, TikTok dan sebagainya di sini? Facebook ya? Tapi belum level bisnis ya, ya. Biasanya teman-teman bisa level level kebutuhan ya, sorry, level kebutuhan ya. Tapi nggak apa-apa, dari situ mungkin nanti menemukan ini ya. Celah bisnisnya. Ada yang lain yang lihat ini tanggal ya teman-teman, ini tanggal saya ambil tanggal 1 Oktober sampai 31 Oktober. Jadi memang tapi ada benarnya fluktuatif. Tergantung TikTok itu tergantung banget kita gimana cara live. Kan tergantung banget tuh live-nya gimana, konten kita gimana. Kemudian ya betul Mas konten FYP ya. Jadi joget-joget nggak jelas tapi saya nggak pernah. Itu kalau saya gunanya punya karyawan banyak ya. Yang suruh karyawan. Konten FYP kemudian satu lagi ya ads. Jadi semua marketplace ini bukan ads-nya bukan IG ya, artinya di marketplace teman-teman akan ini menemukan bahwa kalau kita ngiklan bayar sesuatu yang kita ditampilin lebih. Itu akhirnya teman-teman harus pintar menghitung profit
produknya ya, karena kita juga itu sebagai cost, ads-nya tadi sebagai cost. Jadi kalau kita injek iklan 5 juta dapat 100 juta ya misalnya ya, 100 juta Itu kan BP-nya gimana? nah nanti ya kalau ketemu punya saya kalau punya usaha gitu ya saya cerita ya. Tapi intinya adalah kita harus mengukur cost kita. Kalau tadi ya ini kebetulan tapi satu single faktor ya, single variabelnya adalah cost X gitu ya. 5 juta dapatnya 100 juta, kemudian 7 juta dapat 120 juta. Single variabel ya, saya ingat ya, single variabel. Kalau 9 juta kemudian saya dapat 140 juta, berarti pilih mana pertanyaan saya? 9 juta. Nah, ini memang ini masih single variable ya. Salah satu lagi adalah cost untuk keseluruhan lain, cost lain-lain ya. Cost lain-lainnya itu biasanya kita pakai rasio ya. Rasio terhadap ini ya. Jadi nggak mungkin ini naik, ini nggak naik. Walaupun ada ini saya bikin dua variabel aja. Misalnya ini adalah cost lain-lain itu adalah 80% dari ini, 80% dari ini ya. Ya artinya kalau 100 juta cost lain-lainnya 80 juta akan di barang, kemudian gaji karyawan. Listrik itu 120 juta berarti berapa mas? 80%. Berapa mas? 90. Berapa? 90. Berapa? 96 juta. 140%, 140 juta, 80%-nya berapa? Wis. Enggak, tapi orang IT harusnya pintar ini juga ya, matematika ya. Oke, jadi ketika seperti ini ya, kita itu ya, saya nggak mau lanjut ke dalam, tapi intinya kita harus ukur mana yang cost efektifnya paling tinggi. Bukan berarti kalau kita boost gede-gedean, kemudian apalagi kalau sudah mulai grafiknya gini ya, kita tambah 11 juta lagi, ininya legend. Nah, itu harus, makanya menurut saya itu analitiknya juga harus jalan. Oke, benar. TikTok itu tergantung banget sama ads ini, sama konten, sama like kita. Yang kelihatan banget sebenarnya adalah kalau awal bulan apapun itu tanggal 1 sampai tanggal 3 itu tinggi, tengah-tengah itu turun. Kemudian tanggal 25 ke atas itu naik. Kenapa tanggal 25 ke atas naik? Gajian ya, ada yang gajian tanggal 25 sama ya. Paling sedikit gajian tanggal 25 teman-teman, bukan tanggal 1. Kenapa Bro? Kalau saya nggak tahu juga ini Mas ya. Itu menurut saya ini best practice kata-katanya, best practice. Orang lain gaji tanggal 25 semua, akhirnya kita ya ini ikut aja. Oh nggak ada bedanya. Intinya satu kerja, orang langsung. Tapi jatuhnya tanggal berapa ya? Atau breaknya tanggal? Ya, bagus pertanyaannya. Walaupun ini ya, memang best practice saja itu yang di luar. Nggak semua kadang-kadang perlu kita itu kan ya. Kita perlu re-engineering gitu kan. Tanggal 25 ini ada sesuatu. Semuanya nggak boleh ya. Nggak semuanya perlu digituin ya. Not reinvent the wheel katanya ya. Kalau roda udah zaman dulu kayak gitu loh. Nggak usah mikirin gimana roda supaya lebih cepat gitu. Oke, bisnis analis case study lagi ya. Ini mungkin yang pernah saya pernah kerja 2 tahun di Surabaya tahun 2014 sampai 2016. Nah ini lagi yang saya ini. Enggak, saya katakan di awal. Ini yang menurut saya ya. Menurut saya walaupun saya nggak ngerti soal telekomunikasi, saya orang IT. Tapi saya pingin pindah Surabaya. Kenapa? Bisnis saya udah jalan di Malang. Saya pingin dari dulu passion saya itu pingin balik ke Malang karena saya mau pindah Jakarta. Asli Jakarta ada? Medan. Mana yang paling jauh? Orang luar Jawa mana? Makassar. Mana Mas? Makassar. Bener-bener kuliah ini hanya kuliah aja di sini. Iya. Polinema. Kira paling pakai. Yang kaleng-kaleng loh, Polinema dari Makassar. Iya. Akreditasi. Ya, saya pindah ke Surabaya ya karena itu ya, karena kadang nggak ada pilihan yang tepat di awal-awal kan, mahal tuh.
pindah ke Jakarta 12 tahun, kemudian cari Surabaya sambil bisnis, kemudian bisnisnya berjalan akhirnya baru ke Jamalan, karena kalau ke Jamalan paling UMR. Jadi kalau ini dulu dihitung kita, saya nggak bisa berkomunikasi, tapi saya melakukan ini, yaitu adalah kasih net info. Pakai apa Pak? Excel ya, pakai Excel. Intinya adalah belajar ya, saya kasih tugas dan tidak menanya udah ini akhir dari ini saya tinggal dikit, saya kasih tugas sambil nunggu azan, nanti selesai sholat tolong saya lihat satu persatu ya, satu persatu kemudian saya ulang. Bolehnya di sini berapa dikasih? 3 atau 2 boleh. Tapi biasanya ada yang 1, Nasakom masih ada? Nggak ada ya, tapi saya kasih juga biar ini ya, Nasakom berapa ya? Kamar HP-nya, kota kelasnya berapa? Saya cuma 0895 Saya Pak. saya Pak Ya berapa? 0895 0173 Berapa? 0173 4551. Oh, enak tapi cek abu-abu. Bisa mau ngapain ya? Kan ini kelas ya. Kecemasan. Belum.
kelas apa sih? 3B. Lu 3B. Kan. Istri jeneng Jamsin. Tapi kelas. Oh iya. 3B kanan apa lagi? Dia kelas biasa. 3B kelas biasa. Bisa. Itu langsung bicara ke mata kuning nggak tuh? Itu susah sebenarnya. Selepas itu per tahun atau 8 tahun sekali. Misalnya aku udah isi hitam, dia panas. Situasinya. Mas sudah saya kirim, tolong di-share ke teman-temannya ya. Tugas dari saya adalah sebelum pulang, teman-teman bikin satu sheet ya. Dari ini saya kasih nilai teman-teman semester 1 sampai semester 4. Tolong dihitungkan IPK-nya. Kemudian saya pingin sebagai business user, saya pingin satu sheet yang menampilkan IPK tertinggi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nama orangnya ya. Nama orangnya, bukan name-nya ya. Nama orangnya. Nanti saya keliling, ya sudah selesai. Nah, setelah sholat ya, saya sholat dulu. Tolong di-share ke teman-temannya. Sholat ya. Nggak boleh. Oh, aduh. Aku join Yudan. Aku join Yudan, bener join. Tapi Payu coy. Sudah. Oh, error. Sini aku. Dua orang, aku kerja kelompok aku. tidak ada alas. Itu nggak gedang. Ngitung petan aku. Kalau info, gue germel bu. Mengurutkan IPK nomor 1, 2, 3. 5, 6, 8. Yuk. Ya, sip. Open lah. Duh, gue kagak sip gue. Open. Tata Damil yang sangat Damil. Oh iya. Lewat harisan, lewat apa? Lewat spreadsheet. Sit anyar ya? Hah? Sit anyar di sini. Sit anyar. Entah mbak iku plus. Lha iku kok iku? Iki jeneng, iki mek nilai tok tekan iki apa nih? Oh, dari 2 kolom ya. Heeh. Tapi ini iku kan anime. Oh, iki nim tok sing iki kan. Oh, no sih. Oh, teko anime berarti. Nah, iki sebenarnya iku nime. Ono ping 3 papat.
1,8 kira. Fiksi apa? Semester 1. 1, 2, 3, 4. Ini 20, SKS 20. IPS ya, IPS kan semester. Lisan, tutor saya. Hah? Tutor Excel. Bahkan rumah GPT Ini coy. ini kan, di sini. Iya sitnya. Ini rinem kayak peringkat urutan. Ini Ini. apa ini? Selek kok kayak sih ya? Blok. Pasti nggak apa sih? Pivot ya? Hmm? Udah pivot ya? Terus kali visualnya